Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Citra Dadarna dengan NIM A1B1211136 dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Di kesempatan kali ini saya akan membuat refleksi hari ketiga pada pembekalan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dengan sekolah penempatan yaitu SDN 06 Kota Jambi dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Lili Ulfiati SPD MPD. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama tentang praktik pembelajaran literasi terdiferensiasi di SD inklusif. Nah, yang pertanyaan pertama itu untuk materi pembelajaran literasi terdiferensiasi di SD inklusif, poin pemaparan apa yang menarik bagi Anda, lalu mengapa? Menurut saya, topik pemaparan yang menarik itu adalah tentang cara merancang pembelajaran literasi terdiferensiasi di sekolah inklusif dengan cara mengenal anak lebih dalam, melakukan asesmen awal dengan tes tertulis, wawancara non-formal, ngobrol santai, bermain. Nah, ini merupakan hal yang menarik untuk saya jadikan referensi bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan ngobrol santai itu dapat dilakukan untuk pembelajaran literasi di sekolah. Itu bukan sekolah yang biasa, tetapi di sekolah inklusif yang dimana terdapat anak yang memiliki kebutuhan khusus. Lalu pertanyaan kedua, menurut Anda, mengapa topik pembelajaran literasi terdiferensiasi di SD inklusif perlu dibekali pada para mahasiswa kampus mengajar ini? Karena setiap sekolah itu terkadang memiliki siswa yang keadaan yaitu berkebutuhan khusus. Nah, karena itu, maka wajiblah untuk kami selaku mahasiswa dapat mengetahui dasar-dasar dari pembelajaran berdiferensiasi sekolah inklusif agar kami dapat memahami kebutuhan-kebutuhan anak tersebut agar mereka dapat berkembang layaknya anak-anak seusia mereka. Menurut Anda, bagaimana pembelajaran literasi terdiferensiasi di SD inklusif bisa terintegrasikan? Nah, pada pembelajaran literasi ini dapat terintegrasi dengan siswa melakukan sesuatu kegiatan yang berkaitan atau menunjang pembentukan literasi di sekolah. Dapat dengan membaca nyaring agar siswa dapat berpikir dan memahami melalui bentuk dari literasi yang dapat menunjang pembelajaran anak pada sekolah inklusif atau sekolah yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Lalu bagaimana kesan Anda terhadap pemateri atau presenter yang menyampaikan topik berjudul praktik pembelajaran literasi berdiferensiasi di SD inklusif? Iya, kesan yang saya dapat ini sangat kagum dan termotivasi karena dari cara pemateri menyampaikan materi, pemahaman yang mendalam tentang cara siswa berkebutuhan khusus dapat memahami cara pembelajaran, cara-cara, lalu tips, dan yang lebih lagi kami selaku mahasiswa itu dapat mendapatkan suatu inspirasi dari pemateri untuk media-media yang akan kami ajarkan yang telah beliau berikan. Itu dapat kami pergunakan agar dapat kami kembangkan lagi dan kami berharap semoga dapat atau mendapatkan hasil yang memuaskan berkat inspirasi yang telah beliau berikan atau beliau sampaikan. Selanjutnya, pertanyaan menurut Anda, apakah yang membedakan materi pembekalan praktik pembelajaran literasi terdiferensiasi di SD inklusif dan praktik pembelajaran numerasi terdiferensiasi di SD inklusif pada tanggal 20 Juli 2023? Yang membedakan itu yang pasti dari materi dan penyajian. Karena literasi dan numerasi ini kan berbeda dan dari cara siswa memahami materi, literasi dan numerasi serta penyampaian guru lalu menjelaskan pembelajaran terdiferensiasi yang Anda pahami pada materi pembekalan ini. Menurut Anda, mengapa pembelajaran literasi terdiferensiasi ini perlu diaplikasikan dalam pembelajaran di kelas SD saat ini? Pembelajaran terdiferensiasi itu dibuat oleh guru agar itu berorientasi pada kebutuhan siswa. Nah,
kebutuhan siswa ini diputuskan dengan hubungan-hubungan. Yang pertama, kurikulum yang mempunyai tujuan pembelajaran yang bisa didefinisikan dengan jelas. Lalu yang kedua, bagaimana cara guru memberikan respon atau tanggapan terhadap kebutuhan belajar siswa. Lalu yang ketiga, bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengundang siswa untuk belajar dan bekerja keras dalam mencapai tujuan belajar yang lebih tinggi. Lalu manajemen kelas dengan efektif, dan yang terakhir itu pada penilaian berkelanjutan. Nah, pada pembelajaran ini, terdiferensi ini dilakukan dengan cara guru memberikan fasilitas kepada siswa sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, karena setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama layaknya anak-anak yang lain gitu. Lalu apakah Anda membuat tugas menara dari penjepit dan stik es krim dari pemateri Aisyah Senja? Jika sudah, silakan tunjukkan produk menara tersebut di video Anda dan jelaskan apa kesulitan Anda membuatnya. Ini adalah hasil yang telah saya buat pada beberapa jam yang lalu. Dan menurut saya, kesulitan yang saya hadapi ketika saya membuat menara ini, yang pertama, saya sulit untuk berinovasi. Saya sulit mendapatkan inspirasi karena saya belum tahu bagaimana cara saya memberikan materi dan untuk apa tujuan dari menara ini. Jadi ini merupakan suatu yang saya sulit untuk pahami. Lalu kesulitan yang saya hadapi lagi yaitu dari cara saya membuat menara tersebut, saya bingung akan bagaimana cara menitik-nitikkan ini agar berdiri seperti menara pada umumnya, tetapi tidak dengan menggunakan lem atau tidak menggunakan tali, jadi hanya berpedomankan penjepit. Dan itu menurut saya sedikit rumit dan sedikit sulit. Mungkin itu saja materi yang dapat saya berikan dan jawaban-jawaban yang Ibu Lili Ulfianti SPD MPD berikan. Hanya itu saja yang dapat saya jawab. Mungkin masih terdapat kesalahan saya dalam berbicara ataupun menjawab. Saya mohon maaf karena saya juga masih dalam keadaan belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.